Oke, baiklah. Kita mulai perkuliahan statika. Jadi di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang struktur portal 3 sendi ya. Adapun nanti referensi yang saya pakai adalah buku ajar karangan dari Bapak Tamrin Nasution. Oke, kita baca dulu pendahuluannya. Jadi dalam praktek sering kita jumpai portal dengan 2 perletakan sendi atau bahkan bisa lebih ya. Nah, kalau sudah kita perletakannya seperti itu, di mana dovnya lebih dari 3 ya, itu dikatakan dia namanya struktur statis tak tentu ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyederhanakan dari struktur statis tak tentu itu menjadi struktur statis tertentu ya. Maka perlulah ditambahkan perletakan sendi pada bagian penghubung tersebut sehingga menjadi namanya portal 3 sendi. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini adalah contoh-contoh portal 3 sendi ya. Di mana ada perletakan di A dan di B ini ya. Kalau kita lihat reaksinya akan seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti degree of freedom-nya itu sudah 4. Nah, dia dikatakan kalau misalkan lebih dari 3, maka dia adalah struktur statis tak tentu. Nah, agar bisa kita sederhanakan analisisnya menjadi statis tertentu, maka kita berikan sendi pada penghubung portalnya. Ya. Namun dengan catatan, sigma momen di titik A, di titik B, dan di titik S itu harus sama dengan 0 agar dia menjadi statis tertentu. Ya. Contohnya bisa yang seperti ini, atau bisa juga seperti ini ya. Nah, ada juga seperti ini contohnya, nanti bisa teman-teman semua lihat di buku-buku referensi. Jadi portal 3 sendi itu macam-macam, ada yang portal, ada juga yang namanya pelengkung 3 sendi. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Jadi langkah-langkah penyelesaian dalam struktur portal 3 sendi itu dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, sendi S itu dihapus terlebih dahulu. Kemudian salah satu perletakannya, baik sendi A ataupun sendi B, itu digantikan dengan roll. Ya, itu langkah pertama. Kemudian saat sudah dirubah seperti itu, kita hitung reaksi perletakan A dan B-nya, ya, baik vertikal maupun reaksi horizontalnya. Nah, kemudian dengan reaksi yang kita dapatkan tadi, itu kita hitung momen yang terjadi pada titik S atau titik sendi, dinamakan momen awal di titik sendi ya, atau MS0. Sendi S kemudian dipulihkan dan momen pada sendi dihitung dengan melibatkan reaksi horizontal dari perletakannya. Kemudian momen pada sendi ini adalah harus sama dengan 0. Ingat ya, seperti itu. Nah, ini adalah contohnya. Jadi kita punya portal 3 sendi ya. Sendi A, sendi B, dan di titik S. Kita diminta untuk menghitung reaksi perletakan di titik A dan di titik B. Kemudian juga kita menentukan atau menghitung berapa nilai momen, lintang, dan normal serta gambarnya. Ya. Di sini panjang portalnya adalah sebesar L. Kemudian tingginya sebesar H. Jadi baik kolom kiri dan kolom kanan tingginya sama. Kemudian sendi S ini tepat di setengah bentang. Dan beban terpusat itu berjarak A dari kiri dan B dari kanan. Ya, nah ini kita pengen menganalisisnya. Nah, tadi langkah pertama apa? Langkah pertama adalah sendi S itu dihapus. Ya, sendi S ini dihapus di sini. Kemudian salah satu perletakan kita ganti dengan roll ya. Boleh perletakan A, boleh juga perletakan B. Kita ganti dengan roll. Misalkan di contoh ini perletakan B kita ganti menjadi roll. Nah, kemudian apa? Kemudian baru kita hitung reaksi perletakannya. Misalkan sigma momen di titik B itu sama dengan 0. Berarti kita arahkan semua seperti ini. Ya. Maka reaksi A vertikal dikalikan L, jarak dari sini sampai dengan sini, ya, sebesar L. Kemudian dikurang dengan P dikalikan jaraknya dari titik E
ke titik B sebesar B nilainya. Ya, sama dengan 0, maka reaksi arah vertikalnya adalah positif P dikalikan B dibagi L, arahnya ke atas. Ya, seperti itu. Kemudian kita hitung lagi, sigma momen di titik A itu sama dengan 0, maka arah RBV ini, dia ke kiri seperti ini, maka menjadi minus, dikalikan jaraknya adalah dari B ke A ya, yaitu sebesar L jaraknya. Kemudian yang P juga sama seperti ini, maka dia arahnya positif, yaitu gayanya P dikalikan jaraknya dari sini sampai dengan sini, yaitu sebesar A. Oke. Jadi reaksi B vertikalnya adalah P dikalikan A dibagi L. Karena dia positif maka arahnya juga ke atas. Nanti setelah kalian dapat, itu kalian kontrol terlebih dahulu, yaitu sigma V sama dengan 0, di mana semua gaya yang vertikal, RAV ditambah RBV, dia positif karena dia arahnya ke atas, sedangkan P di sini adalah negatif karena dia arahnya ke bawah. Itu kalau kita jumlahkan semua itu harus seimbang, yaitu adalah sama dengan 0 di situ. Maka bisa kita hitung sementara momen awal di titik S ya di sini. Ya, ini kalau kita potong portalnya, jadi hanya seperti ini saja. Nah, portalnya di sini sendinya, titik A, ini adalah S-nya. Kalian hitung di sini, maka di sini cuma ada gaya RAV ya. Nah, RAV. Maka untuk menghitung momen di sini, ya, hitung momen di sini adalah menjadi RAV-nya positif dan diarahkan ke kanan ya, rotasinya seperti ini, yaitu adalah sebesar RAV dikalikan jaraknya ya, dari sini sampai dengan sini, yaitu ada sebesar setengah L ya kan. Maka RAV dikalikan setengah L, dimana RAV ini ya besarannya adalah ini ya, P dikalikan B dibagi dengan L. Sudah, ini sama ya. Maka menjadi adalah P dikalikan setengah B ya, karena L-nya kita coret ya. Oke, jadi dapatlah momen awal di titik S adalah sekian ya, seperti itu. Oke, baiklah, kita lanjut lagi. Nah, setelah kita dapat resiprotakan, maka apa? Maka sendi S itu kita pulihkan ya. Sendi S dipulihkan, maka kita letakkan sendi di sini. Dan tumpuan B tadi yang kita ubah menjadi roll, maka kita kembalikan menjadi dia namanya sendi ya. Nah, seperti ini. Maka timbullah gaya pelengkung, artinya gaya H di sini. Nah, gaya H ini sebenarnya bertujuan untuk mengurangi momen pada struktur. Nah, momen pada S itu dihitung dari kiri. Nah, jadi momen pada S ini ya, kita hitung dari atau kita tinjau dari sebelah kiri. Misalkan sigma momen S itu sama dengan 0, maka momen awal di titik S tadi ya, ini MS0 tadi, kita lihat gayanya apa saja di sini, yaitu adalah dikurang karena dia arahnya dia ke kanan, kita anggap ke kanan, maka dia akan menjadi ke rotasinya berputar ke kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam. Maka momen awal di titik S itu adalah dikurang dari H besaran gaya pelengkung ini dikalikan jaraknya ke atas ya, dari sini ke atas ini. Nah, itu harus sama dengan 0. Maka gaya pelengkung itu ya, gaya pelengkung itu H ini adalah momen awal di titik S dibagi dengan H ya. Tinggal ubah saja, H-nya pindah ke bawah. H itu tingginya ya. Nah, maka menjadi positif P dikalikan setengah B dibagi H ya, atau setengah P dikalikan B dibagi H. Maka H seperti ini ya. Ini kalau H itu positif berarti dia ke arah kanan atau ke arah dalam ya, ke arah dalam si portal ini. Nah, maka RAH itu sama dengan H, yaitu sebesar setengah P dikalikan B dibagi H. Sigma H sama dengan 0 ya, supaya dia seimbang, maka RAH ditambah RBH itu harus sama dengan 0 ya. Nah, karena itu maka RBH sama dengan minus RAH
yaitu RAH-nya adalah H ya. Nah, maka dia adalah setengah P dikalikan B dibagi H ya. Dia harus ke dalam arahnya supaya dia seimbang ya. Ingat, kalau dia ke dalam maka dia namanya positif di sini ya, seperti itu. Nah, sebenarnya dengan kita dapat seperti ini, reaksi horizontal sudah dapat, maka bisa kita selesaikan persamaannya seperti biasa ya. Atau bisa juga teman-teman semua menggunakan cara lain ya, sebagai berikut. Jadi cara lainnya adalah ini tetap sendi ya, sendi kita asumsikan gaya pelengkung itu semua ke dalam seperti ini ya, kita asumsikan seperti itu. Maka kalau kita ingin mencari reaksi pertakan di A ataupun di B ya, RAV atau RBV, caranya juga sama, yaitu sigma momen di titik B sama dengan 0, kemudian sigma momen di titik A itu juga sama dengan 0 ya. Misalkan di sini sigma momen di titik B sama dengan 0, maka di sini ada sama dengan 0, berarti RAV arahnya ke sini ya, positif dikalikan L, ini juga jadinya negatif ya, karena berputar berlawanan arah jarum jam. P dikalikan B ya, maka RAV juga sekian nilainya. Nah, ini sama dengan cara tadi di awal. Kemudian untuk sigma momen di titik A sama dengan 0, maka RBV-nya juga akan berlawanan seperti ini ya kan. P-nya juga akan dia menjadi searah dengan putaran jarum jam ya, makanya di sini dia negatif, di sini dia positif. P dikalikan A karena dia jaraknya dari sini ke sini. Oke ya, maka RBV sama dengan P dikalikan A dibagi dengan L. Nah, itu kontrolnya harus sigma V sama dengan 0, RAV ditambah RBV dikurang P itu adalah sama dengan 0. Nah, tadi kan kita menentukan reaksi horizontal dengan cara kita harus menghitung dulu sigma momen di titik S yang awal ya, atau MS0 ya, momen awal di titik S. Nah, sebenarnya juga bisa seperti ini ya. Cara lainnya ini lebih mudah. Jadi teman-teman semua langsung saja menggunakan sigma momen titik S sama dengan 0. Jadi ibaratnya ini kita potong ya, kita potong di sini. Nah, kita potong. Nah, di sini ada RAV, di sini juga ada namanya RAH ya. Ini tingginya adalah sebesar H dan ini jaraknya adalah setengah L ya kan. Maka apa, kalau kita sigma momen di sini adalah sama dengan 0, maka RAV ya dia menjadi positif karena searah dengan putaran jarum jam. RAV dikalikan dengan setengah L dikurang, nah, karena dia berlawanan arah jarum jam, RAH-nya dikurang dengan RAH dikalikan H. Nah, tingginya ini ya. Maka kalau kita sederhanakan atau kita teruskan persamaannya, kita akan mendapatkan RAH. Nah, RAH sama dengan setengah P dikalikan B dibagi H ya. Dia positif berarti arahnya ke kanan atau ke dalam ya. Sedangkan RBH, nah, RBH di sini kita juga bisa menggunakan sigma H sama dengan 0 ya. Sigma H sama dengan 0, RAH ditambah dengan RBH itu sama dengan 0, maka RBH itu sama dengan minus RAH ya. Nah, dia minus, maka dia arah ke kiri ya, nah, atau ke dalam. Oke, jadi bisa seperti itu. Nah, sebenarnya cara ini yang saya rekomendasikan untuk teman-teman kerjakan, jadi lebih cepat dan lebih ringkas ya. Walaupun konsep awalnya ya sama dengan seperti tadi ini ya. Konsep awalnya mirip-mirip seperti itu. Maka kalau sudah dapat reaksi pertakannya ya, teman-teman semua tinggal hitung gaya-gaya dalamnya, yaitu gaya dalam lintang, momen, sama normal ya. Di sini akan saya langsung percepat ya. Jadi teman-teman supaya mudah ya, ini triknya. Misalkan menghitung gaya lintang dari A ke C ya, dari A ke titik C sini ya, maka teman-teman semua fokus di batang ini ya. Kalau lintang itu berarti adalah, misalkan di sini ada arah ke kanan RAH, maka dia akan masuk ke kanan sini ya, akan sejauh ini sebesar RAH, kemudian dia konstan ya,
dia konstan, kemudian menutup lagi ke kiri RAH-nya. Nah, jadi kalau ada gaya seperti ini, ya gaya horizontalnya ke kanan, berarti itu sebesar RH. Kemudian dia lurus karena tidak ada gaya di sini, ya tidak ada gaya lain, maka dia ada konstan. Di sini akan ada gaya RAH ke kiri. Ya, dia akan menutup ke kiri seperti ini. Nah, kalau sudah, dapatlah berarti gaya lintang di batang AC adalah sebesar minus RAH ya, minus RAH. Sudah. Kemudian untuk batang dari C ke E ya. C ke E atau bisa juga langsung C ke D ya, silahkan. Dari C ke E maka fokus di sini saja. Nah, fokus di sini. Maka apa ada gaya yang ke atas sebesar RAV. Kita tarik ke atas. Nah, positif ya. Positif RAV. Kemudian dia karena dia konstan tidak ada gaya di sini, maka dia lurus konstan seperti ini. Dan di sini ada dorongan P. Ya. Ada sebesar P di sini. Maka dia turun ke bawah. Turun. Nah, di sini makanya dia ditulis minus. Nah, pas di D EB ya. Yaitu besaran RAV ini, berapa sih RAV ini ya. Dikurang dengan P, sisanya adalah sekian ya. Sisanya adalah yang warna merah itu. Yaitu sisanya sebesar RBV ya. Maka dia konstan lagi, ada dorongan RBV ke atas, maka dia menjadi tutup lagi di sini. Ya. Akan menjadi 0 di situ. Sudah, kemudian, nah ini RBH ini kan seharusnya dia ke kanan. Ya. Nah, ke kanan seperti ini, kemudian dia terus ke bawah, kemudian dia tutup lagi. Nah, itu bisa. Nah, biasanya kalau positif itu arahnya di luar portal, kalau negatif dia di dalam ya. Misalnya ini negatif, dia di dalam portal seperti ini. Kalau positif ini seharusnya di luar semua. Nah, ini seharusnya ditaruh di sini. Tapi terserah, asalkan tandanya jelas, ya silahkan saja mau gambarnya seperti apa. Tapi biasanya kalau negatif itu semua di dalam portal, positif itu di luar portal. Ataupun misalkan negatif kalian gambar itu di luar semua, yang positif di dalam itu silahkan. Ya. Seperti itu jadinya ya. Nah ini. Jadi kalau momen juga sama ya. Momen di titik A itu sama dengan 0 ya. Kemudian di titik C ya kalian anggap saja berarti adalah ini kalian potong di sini ya, kalian potong maka menjadi dia negatif karena dia berlawanan arah jarum jam, berarti adalah minus RAH ya, dikalikan jaraknya adalah H. Nah, berarti minus RAH dikalikan dengan H. Kemudian di sini ada MS ya. Ingat momen di titik S ini harus sama dengan 0. Ini kalian potong di sini, maka ini dia tetap berlawanan arah jarum jam ya. Kemudian RAV itu adalah searah dengan putaran jarum jam. Maka di sini RAV jaraknya dari sini ke sini ada setengah L. RAV dikalikan dengan setengah L dikurang, ingat ya, dia ini adalah RH-nya berlawanan dengan arah jarum jam. Dikurang RAH dikalikan tingginya ya, sebesar H. Sudah. Kemudian kalau di titik E juga sama ya. Di titik E berarti RAV ini ya jaraknya bukan lagi setengah L, tetapi jaraknya adalah sebesar A ya. Sampai ke titik E. Kemudian RH-nya juga sama dikalikan dengan H. Sudah. Di titik D juga sama ya. Di titik D tinggal kalian potong saja, gambarnya menjadi seperti ini. Nah, ini sendi tadi, ini ada P. Ya, ini tingginya adalah H, ini tingginya adalah sebesar L. Ya. Ini P tadi ya. Jarak ini adalah sejauh B. Nah, di sini ada RAV, di sini juga ada RAH. Ya. Boleh kalian gambar seperti biasa yang kayak kita di awal, atau kalau teman-teman sudah merasa bisa tanpa harus menggambar pribadinya, ya silahkan langsung dituliskan persamaannya. Ya maka sama ini jadinya adalah RAV dikalikan L karena jaraknya sudah sejauh L. Kemudian R dikurang karena dia berlawanan arah jarum jam. Dikurang RAH dikalikan H. Dikurang lagi. Nah ini dikurang lagi. Dikurang dengan P dikalikan B. Ya.
karena jaraknya adalah B di sini. Ya, seperti itu. Kemudian momen di titik B, ya, D sudah, B itu pasti dia sama dengan 0 karena dia petakannya sendi di sini. Nah, jadi intinya adalah kalau kalian menghitung portal 3 sendi, momen di titik S ini dia harus sama dengan 0. Ya, harus sama dengan 0. Oke. Untuk gaya normal, kalian lihat saja ya gaya mana yang dia menekan. Nah, ini menekan. Kalau dia menekan berarti dia nandanya negatif ya. Sebesar RAV gaya tekannya, ya kan? Kemudian ini juga ada gaya tekan seperti ini. Ya, menekan batang, maka sebesar RAH atau RBH ya. Ini juga menekan. Ya, gaya yang menekan seperti ini, gaya aksialnya, maka sebesar RBV ya. Dia konstan. Jadi seperti itu. Saya rasa tidak terlalu banyak materi yang baru ya. Jadi bisa saja teman-teman semua pakai kemampuan yang sudah dipelajari di awal. Oke. Saya rasa itu dulu video kali ini. Untuk video berikutnya nanti kita akan coba lanjut ke soal nomor 2. Di mana ada beban vertikal dan ada beban horizontalnya ya. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui grup WA.